Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vera Angela Melani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan persilangan monohibrid dihibrid pada hukum Mendel. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat saja. Contohnya, bunga, warna bunga merah, putih, kuning, dan seterusnya, bentuk buah, bulat, lonjong, dan seterusnya. Pada persilangan monohibrid ini berlaku pada hukum Mendel yang pertama, karena pada saat pembukaan gamet kedua, gen di dalam alel yang tadinya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak. Sedangkan persilangan dihibrid adalah persilangan yang memperhatikan dua atau lebih sifat yang berbeda. Misalnya, warna buah, bentuk buah, warna buah, bentuk buah, dan rasa buah. Pada persilangan dihibrid ini berlaku pada hukum Mendel yang kedua, karena pada saat pembukaan F2, gen tadi yang mengalami pemisahan akan bergabung secara bebas tanpa syarat. Berikut contoh soal persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Oke, kita masuk ke contoh soal. Persilangan monohibrid. Ini ada contoh soalnya, yaitu tanaman kacang ercis berbatang tinggi T besar disilamkan dengan kacang ercis berbatang kerdil T kecil. Tinggi dominan terhadap pendek, tentukan F2-nya jika dihasilkan F1-nya disilamkan dengan sesamanya. Nah, di sini kita akan mencari parentalnya terlebih dahulu atau dilambangkan dengan P. Lalu kita buat jantan. Yang di sini tadi genetiknya T besar, lalu disilamkan dengan T kecil. Ini kita buat sifatnya tinggi, T kecil untuk kerdil. Lalu kita menentukan gamet dari masing-masing genotip untuk T besar, karena ini homozigot maka dituliskan hanya satu gametnya. Karena dia homozigot jadi kita tulis hanya satu huruf, yaitu T besar disilamkan dengan T kecil. Untuk mencari F1-nya, T besar disilamkan dengan T kecil, hasilnya itu T besar, T kecil. Maka ini sifatnya tinggi 100%. Untuk mencari F2, kita harus menyilangkan F1 dengan sesamanya. Yaitu kita buat jantan T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Ini sifatnya tinggi, ini sifatnya kerdil. Lalu hasil persilangannya itu gametnya T besar, T kecil, dan T besar, T kecil. Untuk mencari F2-nya kita harus membuat bagan F2-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat bagannya, kita letakkan lambang jantannya di sebelah kiri dan lambang betinanya di sebelah kanan. Lalu kita letakkan T besar, T kecil. T besar, T kecil. Disilangkan T besar dengan T besar, hasilnya itu T besar, T besar. T besar dengan T kecil, hasilnya itu T besar, T kecil. T kecil disilangkan dengan T besar, hasilnya T besar, T kecil. T kecil disilangkan dengan T kecil, hasilnya T kecil, T kecil. Ini sifatnya tinggi, dan kerdil. Untuk mencari perbandingan fenotipnya, T besar berbanding T besar dengan T kecil berbanding dengan T kecil. Di sini jumlah T besarnya hanya terdapat 1. Kita tulis 1 berbanding T besar, T kecil jumlahnya ada 2, yaitu ini dan ini.
1 berbanding 2 berbanding T kecil jumlahnya 1. Jika kita ingin mempresentasikan, yaitu 25% berbanding 50% berbanding dengan 25%. Nah, cara mempresentasikannya itu T besar sama dengan 1/4 dikali 100%. Nah, satunya ini dari mana? Dari jumlah perbandingan T besar, yaitu ini. Hasilnya 25%. Untuk T besar, T kecil, yaitu 2/4 kali 100%, yaitu 50%. Dan untuk T kecil jumlah perbandingannya 1/4 kali 100%, hasilnya 25%. Nah, ini dia cara untuk mempresentasikan. Untuk perbandingan fenotipnya, kita buat tinggi berbanding kerdil. Di sini tadi tinggi ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan kerdil terdapat hanya 1. Berarti kita tulis 3 berbanding 1, atau kita presentasikan 75% berbanding 25%. Lanjut, tadi setelah kita menentukan gametnya, lalu kita langsung ke bagan F2-nya. Di sini ada bagannya, yaitu kita buat logo jantan dengan logo betina, terus kita letakkan M besar, M kecil. Lalu kita silangkan M besar disilangkan dengan M besar, hasilnya M besar. M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. M kecil disilangkan dengan M besar, hasilnya M besar, M kecil. M kecil disilangkan dengan M kecil, hasilnya M kecil, M kecil. M besar ini sifat fenotipnya merah. M besar, M kecil sifat fenotipnya merah muda. M besar, M kecil merah muda. M kecil sifat fenotipnya putih. Lalu kita tulis perbandingan dari M besar, berbanding M besar, M kecil berbanding dengan M kecil, M kecil. M besar jumlahnya 1, M besar, M kecil jumlahnya 2, yaitu di sini sama di sini, dan M kecil jumlahnya dapat 1. Berarti perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Jika dipresentasikan 25% berbanding 50% berbanding 25%. Lalu untuk mencari perbandingannya lagi, ada merah berbanding merah muda berbanding putih. Di sini M besar sifat fenotipnya merah. Nah, berarti yang merah cuma ada 1. Merah muda ada 2, berarti tulis 1 berbanding 2, dan putih terdapat 1. 1 banding 2 banding 1, dan jika dipresentasikan hasilnya 25% berbanding 50% berbanding 25%. Ini adalah contoh persilangan monohibrid intermediate yang dimana intermediate itu adalah gennya sama-sama kuat, tidak ada yang lemah dan tidak ada yang kuat. Oke, langsung masuk ke contoh persilangan di hibrid. Di sini ada contoh soal yang pertama adalah Jessica adalah seorang peneliti. Jessica menyilangkan kacang ercis berbentuk bulat pohon tinggi atau dengan B besar, T besar dengan ercis bentuk keriput pohon pendek, B kecil, T kecil. Tentukan F1-nya, tentukan gamet dan F1-nya. Yang ketiga, tentukan rasio genotif F2. Yang keempat, tentukan rasio fenotip F2. Dan yang kelima, tentukan persentase ercis bulat tinggi dari F2. Yang langkah pertama, kita mencari F1-nya terlebih dahulu, yaitu kita buat parentalnya. Parentalnya yaitu B besar, T besar disilangkan dengan B kecil, T kecil. Untuk mencari gametnya, di sini yang muncul ada B besar, T besar, dan di B kecil, T kecil yang muncul adalah B kecil dan T kecil. Lalu untuk kita mencari F1-nya, kita silangkan B besar, T besar dengan B kecil, T kecil, yaitu hasilnya B besar, B kecil, T besar, T kecil. Ini bulat tinggi.
karena tadi B besarnya dominan ke tinggi dan bulat, dan T besarnya dominan ke tinggi. Lalu yang kedua, kita mencari gamet dan F1. Gamet yang dihasilkan dari F1 itu ini dia genotipnya. B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, untuk mencari gametnya, ini kita tinggal silangkan seperti ini. B besar disilangkan dengan T besar, hasilnya B besar, T besar. B besar disilangkan dengan T kecil, hasilnya B besar, T kecil. B kecil disilangkan dengan T besar, hasilnya B besar, B kecil, T besar. Dan B kecil disilangkan dengan T kecil, yaitu hasilnya B kecil, T kecil. Nah, sudah jumpa gametnya, yaitu B besar, T besar, B kecil, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Yang ketiga, yaitu kita menentukan rasio genotip F2-nya. Nah, di sini kita buat varentalnya. B besar, B kecil, T besar, T kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nanti di sini kita akan buat bagan atau diagramnya. Nah, setelah kita meletakkan jumlah gametnya di sini, lalu langsung saja kita silangkan. B besar T besar disilangkan dengan B besar, T besar. Hasilnya itu B besar, T besar, T besar. B besar disilangkan dengan B besar, T besar disilangkan dengan B besar, T kecil, hasilnya B besar, T besar, T kecil. Lalu B besar, T besar disilangkan dengan B kecil, T besar. Hasilnya B besar, B kecil, T besar, T besar. Lalu B besar dan T besar disilangkan dengan B kecil, T kecil, hasilnya B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, sampai seterusnya seperti itu. Nah, setelah dapat hasil dari persilangan gamet tersebut, lalu kita jumlahkan. Jumlah genotip yang dihasilkan itu ada 16. Berarti jumlah genotipnya ada 16. Lalu yang keempat, sesuai dengan pertanyaan tersebut, kita menentukan rasio fenotip kedua atau fenotip F2. Nah, ini dia rasio genotipnya, yaitu B besar, T besar, T besar, berbanding B besar, T besar, T kecil, berbanding B besar, T kecil, berbanding B besar, B kecil, T besar, berbanding B besar, B kecil, T besar, T kecil, berbanding B besar, B kecil, T kecil, berbanding B besar, T kecil, lalu berbanding B kecil, T besar, dan terakhir yaitu B kecil, T kecil. Nah, langsung saja kita buat perbandingannya, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2. Maaf, ini berbanding 2 berbanding 1. Nah, dari mana 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 2 banding 1-nya? Dari hasil tabel tadi, dari hasil ini. Kita lihat yang berjumlah B besar, T kecil ada berapa, B besar, T besar, T kecil ada berapa. Jadi perbandingannya itu kita lihat, bisa kita lihat dari tabel atau bagian tersebut. Lalu yang kelima ditanya, lalu persentase rasio fenotip keduanya F2-nya itu yaitu bulat tinggi, bulat pendek, keriput tinggi, keriput pendek. Nah, ini jumlahnya masing-masing jumlahnya ada 9, 3, 3, dan 1. Jadi jumlahnya ini ada 16. Lalu kita cari persentase dari bulat tinggi. Yang pertanyaan yang kelima itu persentase RCIS bulat tinggi dari F2. Kita langsung saja buat 9/16 dikali 100%. 9 ini dari mana? Dari fenotip F2-nya tadi nih. Nah, 16E ini dari mana? Dari jumlah rasio genotip F2 ini, bagan yang tadi. Jadi hasilnya 56,25%. Lalu lanjut 3/16 kali 100%.
hasilnya 18,75%. Lanjut, sama 3/16 kali 100% hasilnya 18,75%. Dan yang terakhir 1/16 kali 100% hasilnya 6,25%. Nah, penyelesaiannya ini mulai dari pertanyaan tentukan F1, gamet dan F1, rasio genotif F2, rasio fenotif F2, persentase RCIS bulat tinggi dari F2, inilah penyelesaiannya. Dan ini jawaban dari soal di hibrid. Oke. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu padi bulir bulat berbatang tinggi, B besar, B besar, T besar, T besar, disilangkan dengan padi bulir panjang berbatang pendek, B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Apabila gen bulir bulat dan batang tinggi memiliki sifat dominan, maka jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan memperoleh tanaman F2 yang memiliki sifat bulir bulat batang pendek adalah. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan parental satunya atau P1-nya. P1-nya yaitu B besar, B besar, T besar, T besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Lalu G1-nya atau gametnya, gamet dari B besar, T besar, B besar, B besar, T besar, T besar, dan B kecil, B kecil, T kecil, T kecil, yaitu gametnya itu BT, B besar, T besar, B kecil, T kecil. Lalu untuk mencari F1-nya itu kita silangkan saja, berarti dia B besar, B kecil, T besar, T kecil. Lalu D2-nya yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, T besar, T kecil. Lalu gamet yang keduanya yaitu B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil, disilangkan dengan B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Lalu kita buat bagan atau diagram dari untuk mencari F2-nya. Nah, lalu kita silangkan B besar, T besar disilangkan dengan atau dikalikan dengan B besar, T besar. Hasilnya yaitu B besar, B besar, T besar, T besar. B besar, T besar disilangkan dengan B besar, T kecil. Hasilnya B besar, B besar, T besar, T kecil. B besar, T besar dikalikan dengan B kecil, T besar. Hasilnya B besar, B kecil, T besar, T besar. B besar, T besar dikalikan dengan B kecil, T kecil. Hasilnya B besar, B kecil, T besar, T kecil. Sama seperti itu, selanjutnya ke bawah. B besar, T kecil dikalikan sama seperti itu, selanjutnya ke bawah. B besar, T kecil dikalikan dengan B besar, T besar, hasilnya B besar, B besar, T besar, T kecil. B besar, T kecil dikalikan dengan B besar, T kecil, hasilnya B besar, B besar, T kecil, T kecil. B besar, T kecil dikalikan dengan B kecil, T besar. Hasilnya B besar, B kecil, T besar, T kecil. Lalu B besar, T besar, B besar, T kecil dikalikan dengan B kecil, T kecil. Hasilnya B besar, B kecil. Nah, setelah dapat bagannya, langsung kita buat cari persentase atau perbandingan dari fenotip kedua. Itu bulir bulat batang berbatang pendek itu B besar, B besar, T kecil, T kecil, dan dua jumlah yang B besar, T kecil, T kecil ada dapat 1, dan 2 untuk B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Jadi totalnya ada 3. Nah, jumlah bagannya ini ada 16, berarti kita buat 3/16 kali 100%. Hasilnya 18,75%.